Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Novia Putri. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas 3.1, yaitu menganalisis asesmen di ruang kelas. Mata pelajaran yang akan saya analisis adalah mata pelajaran fisika untuk kelas 10 pada fase E, di mana capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami sistem pengukuran dalam kerja ilmiah. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besarannya dan mengidentifikasi besaran-besaran turunan berdasarkan dimensinya. Materinya adalah pengukuran dan jenis asesmen yang saya analisis adalah asesmen formatif. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah bentuk asesmen yang sudah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Asesmen meminta peserta didik untuk dapat menganalisis dan mengidentifikasi alat ukur yang ada di gambar. Ini sudah disesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik untuk kelas 10 yang umurnya sekitar 15-16 tahun, yang mampu berpikir secara abstrak, logis, dan dapat memahami konsep yang lebih kompleks. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik dapat dilihat pada gambar yang digunakan. Dapat dilihat bahwa beberapa gambar yang disediakan sudah sering ditemui oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik dapat dilihat dari instruksi yang diberikan di dalam asesmen. Asesmen dapat dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan pertanyaan lagi untuk peserta didik. Lalu, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian pada asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa asesmen sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran bisa dilihat bahwa asesmen meminta peserta didik untuk mencari tahu tentang jenis-jenis alat ukur, kegunaan alat ukur, besaran apa yang dapat diukur, dan apa satuan yang didapatkan ketika mengukur menggunakan alat ukur itu menggunakan berbagai sumber belajar. Ini menunjukkan bahwa peserta didik diberikan ruang untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Lalu, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik adalah dengan cara menumbuhkan minat belajar peserta didik dan membuat peserta didik menyukai pembelajaran yang saya sampaikan. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya prestasi belajar peserta didik. Saya juga akan menyesuaikan asesmen yang diberikan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dikarenakan berdasarkan asesmen yang diberikan oleh guru, bisa dilihat bahwa asesmen tersebut belum dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kedua. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.